Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini dengan topik ya dalam seri Knowledge Management Practices, yaitu dengan topik mengembangkan personal knowledge management dengan Google Office ya. Nah, ini adalah kami buat satu pendekatan ya, bagaimana mengembangkan personal knowledge management. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengajarkan ya kepada keluarga, anak-anak, juga siswa, mahasiswa perihal tentang personal knowledge management dengan menggunakan Google Office. Kalau pendekatan kami yang dulu, ya yang awal dalam kami menulis dengan Profesor Yan, itu pendekatannya beberapa software. Itu tidak cukup sulit kalau diajarkan ke kalangan siswa, mahasiswa juga, karena softwarenya beda-beda. Kalau sekarang dengan adanya layanan Google Office, ya pendekatan penerapan personal knowledge management itu akan lebih mudah. Tinggal ditambah nanti knowledge map dengan menggunakan mind mapping. Baik, ini adalah nama saya ya, Muhammad Haitan Rahman. Saya sebagai founder dan senior consultant dari Inovasi Semesta Ilmu, Inosi, dan juga SAC Principal Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengontak kami, silakan ya melalui email. Nanti kita bisa berdiskusi perihal knowledge management. Ini jejaring knowledge management yang kami siapkan ya di Telegram, Broadcast Knowledge Management Indonesia Channel. Silakan yang belum paham jadi member, silakan jadi member. Kemudian kami pun mulai ya mengembangkan YouTube Knowledge Management Indonesia Channel ya, di YouTube. Kemudian di Facebook juga. Ya. Nah, seri Knowledge Management Practices ini hari ini adalah yang keempat ya, Personal Knowledge Management dengan Google Office. Minggu depan topiknya adalah monetisasi knowledge management ya, personal yaitu pribadi, kemudian tim dan organisasi. Nah, kenapa kami mengangkat topik yang kelima ini ya? Karena tujuan dari knowledge management itu jelas ya, memberikan value. Hari ini kami akan tunjukkan pendekatan PKM dengan tool yang sangat sederhana yaitu Google Office. Itu harus jadi value baru ya. Apalagi Google Office ini cukup banyak fasilitas yang memungkinkan itu ya. Nah, itu lanjutannya nanti di monetisasi knowledge management. Nanti kami berikan contoh kasus yang akhirnya menjadi besar sekali ya, pendekatan knowledge management itu. Sasaran manajemen ini adalah memang diperuntukkan kalangan guru ya, dosen, mahasiswa, ya. Kemudian trainer, konsultan, pemerintah pusat, daerah, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita dapat bekerja sama dalam pengembangan knowledge management di Indonesia. Apakah kita mengembangkan pelatihan bersama, kemudian mungkin konsultan bersama, pengembangan sistem bersama, dan juga penerapannya. Karena penerapan knowledge management ini sangat luas. Ya. Bahkan bisa ditransformasikan menjadi startup. Jadi ini besar sekali. Jadi bergantung kita bermain atau menskenariokan knowledge management, ini sangat besar. Nanti akan nampak di monetisasi. Kalau Bapak Ibu sekalian mulai memperhatikan monetisasi knowledge management, akan kelihatan. Ini agenda webinar kita hari ini, yaitu dasar-dasar knowledge management untuk personal. Ini perlu kami ulang-ulang karena filosofisnya ada di sana. Kemudian personal knowledge management, di sana nanti ada framework dan juga pendekatan. Kemudian kami akan tunjukkan layanan Google Office ya, yang banyak digunakan oleh kita semua. Nah, kemudian mengembangkan personal knowledge management dengan menggunakan Google Office. Jadi dengan memanfaatkan Google Office yang dikenal oleh kita sekarang. Nah, sekarang kami akan angkat ya tentang dasar-dasar knowledge management untuk yang personal. Jadi konsepnya hampir sama sebetulnya. Nah, pertama sekali yang harus kita pahami ada satu filosofis ini. Ini ditulis oleh Nonaka ya. Dia adalah pengembang framework Sechi itu yang terkenal. Jadi gurunya knowledge management. Jadi kita
harus percaya bahwa di masa depan itu organisasi ini akan mengambil yang terbaik dari timur dan barat. Jadi yang siapa saja organisasi yang bisa memanfaatkan kelebihan ya, keunikan dari timur dan barat ya, kemudian dia akan membangun model universal untuk menciptakan pengetahuan baru dalam organisasi mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jangan heran sekarang misalkan di Belanda saja. Di Belanda sekarang sudah mulai dipahami bahwa organisasi atau perusahaan yang multicultural itu akan lebih kuat ya, tersebar dan juga bisa mengglobal. Jadi timur dan barat pengetahuan yang unik dari mereka itulah yang dimanfaatkan ya untuk mengembangkan pengetahuan baru. Dan ini terjadi sekarang. Jadi banyak perusahaan yang masuk di Indonesia sebenarnya perusahaan yang sudah multicultural, ya, multi budaya. Jadi kalau sudah itu ya siapa saja bisa masuk ya perusahaan itu di Indonesia. Ini agenda utama. Jadi kita sebagai pribadi juga harus memiliki agenda ya dalam mengelola pengetahuan ini. Jadi tidak hanya perusahaan, tidak hanya tim, tapi personal ya, pribadinya juga. Pertama, kita juga sebagai pribadi harus membuat ya pengetahuan dan prosesnya lebih eksplisit. Jadi kita harus terbiasa ya mendapatkan pengetahuan baru ataukah mungkin mengumpulkan pengetahuan baru ya, itu harus tereksplisit. Jadi kita harus mengelola dengan baik ya. Jadi masing-masing kita harus mengelola dengan baik. Bagaimana prosesnya, kemudian pengetahuannya ada di mana, itu harus dikelola dengan baik. Jadi lebih eksplisit. Karena sumber pengetahuan ini sangat banyak sekali. Pengetahuan sangat banyak sekali, apalagi dengan adanya Google ini. Jadi kita harus juga ya membuat pengetahuan kita sebagai personal lebih eksplisit. Kemudian kita harus mengembangkan ya, kerja strategis kita sebagai pribadi untuk bisa mengeksploitasi pengetahuan. Jadi kita harus melakukan bukan hanya eksplorasi saja. Kalau eksplorasi kan kita mencari-cari ya. Kalau ini adalah mengeksploitasi. Jadi kita kalau sudah membuat tulisan ya, membuat satu buku adalah cetakan satu, kita harus naik terus. Kalau kita membuat produk secara personal ya, dalam bentuk multimedia versi 1, kita harus 1.5, 2.0 dan seterusnya. Jadi kita eksploitasi pengetahuan yang kita dalami itu. Jadi tidak bisa lagi kita menumpuk-numpuk pengetahuan tetapi tidak dieksploitasi ya pengetahuan itu. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh kita secara pribadi juga. Kemudian kita harus mengenal ya menerapkan metode yang sangat sistematis untuk diri kita. Nah, pendekatan PKM dengan Google Office ini ya yang sekarang kami akan sharekan dengan Bapak Ibu sekalian ada merupakan pendekatan yang sistematis. Jadi bisa dikembangkan terus ya. Jadi pendekatan yang kami buat sebelumnya itu menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi menggunakan software atau tool yang beragam sehingga secara metodologinya cukup susah. Nah, kalau sekarang lebih mudah. Kemudian kita sebagai pribadi ya personal harus memahami betul bahwa pengetahuan itu apa. Betul-betul harus dicerna betul. Jadi pengetahuan itu yang kita miliki itu adalah merupakan sebuah campuran dari pengalaman kita, nilai-nilai kita, informasi yang memiliki konteks gitu ya, ada pandangan pakar yang kita sudah serap gitu. Dan tentunya untuk apa? Untuk memberikan kemudahan bagi kita sendiri mengevaluasi dan membangun ya pengalaman dan informasi baru. Jadi pengetahuan kita tidak bisa berhenti sampai ini. Sehingga benar bahwa ya satu pepatah bahwa mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Artinya tidak boleh berhenti gitu. Karena kalau pengetahuan itu berhenti ya dia akan stuck sendiri. Nah, jadi pengetahuan sendiri akan berasal dari pikiran kita atau juga dalam dokumen-dokumen yang kita kumpulkan ya atau dalam pekerjaan-pekerjaan rutin yang kita laksanakan. Nah, pengetahuan itu banyak sekali ya. Nah, sehingga ini benar-benar harus dikelola. Kami sekarang ini dengan adanya
mind mapping misalkan, kami apa saja harus lakukan mind mapping karena harus dieksplorasi terus ya. Di samping eksplorasi juga dieksploitasi. Dan juga kita sebagai personal, kita harus memahami bahwa kita sendiri akan berhadapan dengan dua tipe pengetahuan. Kita sendiri memiliki tacit knowledge ya. Kita memiliki, meskipun tidak banyak tetapi sudah punya gitu. Itu tacit knowledge. Kemudian kita juga memiliki explicit knowledge. Mungkin dalam bentuk tulisan, mungkin dalam bentuk artikel atau video yang tidak rekam atau audio dan seterusnya. Atau kumpulan-kumpulan ketika hadir kita seminar gitu kita kumpulkan. Nah, explicit knowledge ini benar-benar harus dikumpulkan secara baik. Jadi untuk menumbuhkan personal knowledge management kita. Jadi kita tidak akan lepas dari bentukan tacit knowledge dan explicit knowledge. Ini nih yang betul-betul harus dibahas. Kemudian kita juga tidak akan lepas ya ketika kita memiliki pengetahuan dalam tacit knowledge atau explicit knowledge, apa dalam bentuk dokumen, tulisan yang kita kumpulkan atau bahkan yang kita susun sendiri gitu. Kita tidak akan lepas dari proses perpindahan pengetahuan itu. Kita tidak akan lepas dari misalnya dari tacit ya ke eksplisit. Kita sudah memiliki pengetahuan, kita sendiri akan berusaha menuliskan ya, dalam bentuk eksplisit, apakah dalam bentuk tulisan, audio, dan video. Mungkin untuk kalangan kita ya, apalagi dengan dukungan teknologi seperti Google gitu, mungkin kita akan bisa memanfaatkan dulu direkam dalam bentuk audio, kemudian dia ditransfer, dikonversi ke dalam teks ya. Jadi bukan tulis dulu teksnya gitu. Mungkin kita audio dulu, rekam dulu, kemudian robah lagi ke dalam bentuk tulisan secara otomatis. Ya. Nah, artinya pengetahuan kita kan yang ada di dalam pengetahuan kita terpindahkan. Ya. Nah, itu namanya eksternalisasi. Atau bahkan terjadi dari eksplisit ya. Dari eksplisit itu dari dokumen atau dari tulisan atau dari bahan-bahan seminar yang kita dapatkan itu robah ke dalam bentuk tacit. Kita pelajari, kita baca, kita cerna, akhirnya menjadi pemahaman keyakinan dalam pikiran kita. Nah, ini jelas internalisasi. Atau mungkin saja kita mendapatkan pengetahuan baru, sebelumnya ada pengetahuan yang kita miliki, mungkin dalam bentuk jurnal dan seterusnya, dalam bentuk buku atau aplikasi, datang yang baru, terjadi perubahan tulisan kita, terjadilah kombinasi. Jadi kita bisa melakukan kombinasi. Jadi kalau kita nih banyak menulis buku atau menulis artikel atau ke dalam bentuk audio dan seterusnya, tentunya kita akan berusaha dalam bentuk yang versinya bertambah, diupdate terus. Nah, itu berarti artinya melakukan kombinasi. Atau kita memiliki pengetahuan tentang satu perkara, kemudian datang lagi perkara yang baru, kita melakukan kombinasi. Nah, itu adalah proses eksplisit ke eksplisit ya. Itu kombinasi. Atau mungkin kita juga adalah sering ketemu orang, kemudian kita menyampaikan dan terjadi diskusi ya. Tacit ke tacit. Jadi secara pribadi sebenarnya kita telah melakukan. Hanya apakah kita membuat sistematis, terjaga sampai tidak hilang begitu saja ya. Misalnya kita dapat kartu nama gitu. Dapat kartu nama dalam sebuah pertemuan, apakah hanya dapat kartu nama kemudian kita masukkan ke dompet atau ke tas kita, atau kita tulis di belakangnya. Nah, ini kan hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita memang mau membentuk personal knowledge management. Kemudian definisi knowledge management, ketika kita berhadapan dengan pribadi kita, tentunya prosesnya sama saja. Harus memberikan value kepada diri kita, yaitu menaikkan produktivitas kita, menaikkan kualitas kita, menaikkan juga pertumbuhan kita ya. Kemudian juga keuntungan ya. Mungkin memberikan profit kepada kita. Tidak hanya dalam bentuk gaji yang tetap, tapi dalam efek yang lain ya. Side yang lain, dari sisi yang lain. Nah, ini pun perlu kita perhatikan, karena jangan sampai kita mempelajari atau mengumpulkan pengetahuan
malahan tidak memberikan value kepada diri kita. Ya. Kalau tidak memberi value, artinya kita hanya sebagai pengumpul biasa saja. Nah, kalau knowledge management tidak boleh, apalagi kalau ini personal knowledge management, artinya berdampak pada diri kita, produktivitas, kualitas, pertumbuhan kita juga, dan keuntungannya, profitnya. Jadi pada intinya, Bapak Ibu sekalian, arah knowledge management itu sama saja. Kalau ke pribadi jelas ya, kuncinya di sini. Jadi apakah produktivitas kita naik, kemudian pertumbuhan kita naik, atau keuntungan kita naik, di antara itu. Begitupun kami ketika menerapkan knowledge management, terus saja dicari sistematisnya. Ya. Sampai kalau hadis 1 tera itu sudah nggak cukup, karena bagaimana videonya, kemudian audio dan seterusnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke personal knowledge management, lebih spesifik. Tetapi konsepnya pada intinya sama saja, ya. Tapi dampaknya ke personal. Nah, kenapa kita harus mengajarkan di dalam keluarga kita tentang personal knowledge management? Hampir saya yakin sekali ya, setiap orang yang memiliki kemampuan ya, dari kecil terbiasa mengelola pengetahuan secara baik ya, dia akan terus tumbuh pengetahuan itu dengan baik pula. Ya. Siapa saja ya, yang mengelola. Jadi dia akan terus melatih pengetahuannya, melakukan dieksplorasi dan juga dieksploitasi pengetahuan itu. Jadi bukan diperlebar, tapi lama-lama jelas akan sangat spesifik, sangat fokus, tidak mungkin melebar. Nah ini yang harus kita ajarkan di keluarga kita, di sekolah kita, murid kita, rekan kita, dan seterusnya. Personal knowledge management ini ya sebenarnya sudah dilakukan. Sudah banyak dilakukan oleh setiap orang sejak lama. Makanya banyak para ahli kan, filosof-filosof dunia seperti Archimedes dan sebagainya gitu. Bahkan kalau mempelajari seperti Archimedes adalah penemuan yang tidak disangka-sangka ya. Seperti Archimedes, kemudian Pascal, kemudian Newton gitu. Itu kan penemuan yang tidak diduga gitu. Tetapi dia mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi pengetahuan itu sendiri. Jadi pada intinya sudah dilakukan, hanya siapa yang bisa secara sistematis sehingga dia akan bisa tumbuh banyak. Ya. Misalnya Alva Edison itu kan sangat dikenal sekali dengan orang yang memiliki hak paten terbanyak. Mungkin sekarang sudah ada ya, seperti Alva Edison itu. Nah ini kan luar biasa sekali. Jadi pada intinya personal knowledge management itu telah dilakukan. Hanya orang-orang ahli itu tidak membuat sistematis personal knowledge management dia menjadi satu spesifik pola ya yang bisa diajarkan ke yang lain. Biasanya dia pakai untuk dirinya karena dia sendiri paham bahwa tidak mungkin orang bisa mengadopsinya. Tetapi di dalam dunia yang zaman sekarang personal itu harus yang bersifat personal, yang bersifat akan produktivitas juga harus disistematikan ya, sistematikan. Kemudian bukti PKM ini sudah dilaksanakan banyak sekali buktinya ya. Ada penyusunan kurikulum, silabus, jurnal, perancangan sistem, metode, buku, referensi dan seterusnya. Bahkan ada satu software satu platform ya yang dibeli oleh Microsoft itu sampai puluhan miliar dolar. Itu jelas bahwa itu adalah berbasis personal knowledge management atau juga grup ya, karena perusahaan nggak mungkin di situ. Itu platformnya di hari ini dipergunakan oleh jutaan orang di dunia. Ya. Jadi mau personal, mau tim gitu ya, mau perusahaan sekarang sudah bisa pakai, membantu bagaimana membuat produk sistem atau software dengan mudah. Sistematis itu dibeli oleh Microsoft sangat mahal sekali. Nah tentunya PKM setiap orang ini berbeda-beda ya. Jadi PKM setiap orang ini akan berbeda-beda. Nah yang harus dicarikan adalah bagaimana membuat sistematis yang mana setiap orang bisa mengadopsi dan akhirnya mengupdate-nya. Jadi bisa mengembangkannya. Nah kenapa PKM ini perlu disistematiskannya?
Nah, kita akan menghadapi persaingan global, ini sudah jelas ya. Menghadapi inovasi-inovasi produk layanan yang terus muncul, ini pasti. Juga kita akan menghadapi kadaluarsa produk ya. Kita mungkin saja buat produk tapi sudah kadaluarsa. Ya. Jadi ya seperti Nokia kan sudah kadaluarsa, sudah tidak dipakai lagi. Ya sudah, kita sendiri tidak akan mungkin mendalami lagi ya. Symbian juga begitu. Ya. Dulu ada yang namanya Quattro, ya. Sekarang diganti Excel, kemudian lagi datang lagi Google Sheet dan seterusnya. Nah, jadi kita menghadapi perubahan di mana kita sendiri harus beradaptasi. Menghadapi pengetahuan-pengetahuan baru yang terus muncul. Nah, ini juga salah satu yang harus kita hadapi. Jadi, pengetahuan baru, kemudian pelayanan baru, ya, teknologi baru, dan seterusnya. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi banjir informasi dan pengetahuan yang begitu luar biasa. Sehingga kita sendiri akan bingung gitu, bagaimana memilih pengetahuan itu. Ya. Kita bingung memilihnya. Nah, di sanalah tantangan kita untuk mengembangkan personal knowledge management supaya hasilnya sesuai apa dengan harapan kita gitu. Karena kalau tidak, ya akhirnya hanya mengumpulkan dokumen dan tidak berdampak apa-apa. Nah, ini yang harus betul-betul tantangan terbesar ya. Nah, ini adalah satu definisi yang kami ambil ya tentang personal knowledge management. Ini adalah rangkuman ya dari beberapa ahli perihal personal knowledge management. Itu proses ya dari seseorang dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan dan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyimpan ya, kemudian men-sharekan pengetahuan itu pada kehidupan sehari-hari, aktivitas sendiri. Nah, ini didefinisikan oleh Spankis ya. Atau juga cara proses untuk mendukung kegiatan dia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengembangkan, mengoleksi pengetahuan di luar ataukah dari dalam organisasi kita, nah, tujuannya adalah untuk mendukung aktivitas kerja kita. Supaya kita terampil, supaya kita produktif, dan seterusnya. Juga sebagai responsif, ya, respon terhadap ide knowledge workers. Ya. Jadi persaingan sekarang kan persaingannya adalah pekerjanya berbasis pengetahuan. Ya. Nah, ini sehingga dia punya tanggung jawab untuk tumbuh dan juga belajar. Juga dia ada yang mendefinisikan bahwa PKM itu adalah bottom up ya untuk pendekatan knowledge management ya, dari bawah gitu ke atas. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, manfaatnya apa kalau kita menerapkan knowledge management? Ya? Meningkatkan kemampuan organisasi. Kalau kita punya PKM baik, otomatis organisasi kita akan meningkat. Kalau kita sendiri, misalnya personal ya, freelance itu, mengelola pengetahuan, maka akan memberikan layanan yang baik kepada yang pelanggan dia gitu. Mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi kita bisa membuat keputusan yang kita buat itu lebih baik dan juga cepat. Karena komprehensif kita mendapatkan pengetahuan. Memecahkan masalah yang lebih cepat. Tentunya kita kalau menghadapi masalah, kita akan lebih cepat ya secara komprehensif gitu. Kemudian juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi sudah sangat jelas ya. Meningkatkan keahlian spesialis. Nah, jadi PKM itu nantinya akan lebih spesialis. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak mungkin seperti dulu ya. Kita misalnya belajar 12 pelajaran, akhirnya semuanya sampai tidak. Dia akan mengerucut ya. Nanti ketika mulai umur tertentu kita harus ada pilihan spesialis ya. Otomatis komunikasinya akan lebih baik. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, yang sangat spesialis, jelas akan komunikasi lebih baik. Ya. Kemudian melakukan proses bisnis kita, yang kita lakukan juga akan lebih baik.
Hasil apa dari PKM? Hasilnya ya. Jadi kita perlu tahu kalau PKM itu bukan hanya ngumpul-ngumpul ya dokumen masukkan ke folder Google Drive gitu, kemudian kita sharekan gitu. Bukan. Kita sendiri masing-masing harus punya ujung cerita. Apakah kita akan membuat buku, ya, tutorial misalkan ya, lebih singkat gitu. Itu kan jelas jadi value ya. Ketika kita sharekan, kita mungkin diundang gitu. Atau kita akan menyusun artikel jurnal, kemudian punya value nilai, dia naik gitu. Atau juga dia mau mencapai S2 ya, atau juga S3, menyusun tesis dan disertasi dengan dokumen dan pengetahuannya tidak terpisah. Ya. Dia tahu cerita-cerita dari tesis dan disertasi dia. Atau dia akan membuat audiobook itu, sudah dibuatkan satu buku ringkas, kemudian dijadikan audiobook ya. Atau malahan buat video pembelajaran ya, misalnya untuk Coursera dan seterusnya. Atau bahkan membuat aplikasi multimedia Android. Ya. Jadi sebuah aplikasi. Atau bahkan menjadi proposal konsultan. Jadi proposal yang mana kita menawarkan keahlian kita. Jadi ujung cerita dari PKM itu harus jelas gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian harus paham bahwa PKM itu ujungnya tetap sama, ada value. Ya, di ujungnya cerita ada value. Ini adalah framework yang kami kembangkan sendiri, ya. Personal PKM framework, Personal Knowledge Management Framework. Ya. Yang pertama sekali harus jelas itu adalah fokus dan goalnya. Jadi kalau kita sebagai personal harus jelas goalnya apa, fokusnya apa. Jadi tidak bisa melebar-lebar gitu. Jadi kita harus jelas di sini. Setelah tahu fokusnya dan goalnya, kita tinggal mengidentifikasi pengetahuan apa yang harus kita perlukan gitu ya. Kita harus lakukan search. Kalau kita tidak punya berarti search ya. Kemudian kita harus menyimpannya dan kita harus memakainya. Jadi pengetahuan itu kita pakai, kalau perlu akhirnya kita membuat pengetahuan baru gitu. Terus begitu berputar sampai akhirnya dapat value. Nah, jadi ini kuncinya, ada fokus, ada goal ya. Ini adalah pendekatan yang sederhana kami buat ya. Nanti lebih detail lagi di pas waktu mengembangkan PKM dengan Google Office ya. Fokus dan goal kita harus membiasakan menggunakan mind mapping. Toolnya misalnya Hydromind yang seperti dijelaskan di topik yang ketiga. Jadi kita harus menyusun fokus kita ya, atau goal kita dulu, kemudian fokusnya. Kalau kita fokus jadi konsultan, ya konsultan apa gitu. Karena akan jelas. Kalau kita ingin jadi trainer, trainer apa gitu. Kalau kita ingin menjadi yang freelance, freelance apa. Nah ini akan mudah dieksplornya dengan pakai mind mapping. Nah toolnya salah satu Hydromind. Kemudian kita perlu memanfaatkan atau manajemen file. Jadi kita harus manajemen file dan juga artikel terhadap pengetahuan yang akan kita siapkan, yang akan kita tumbuhkan. Kita bisa gunakan Google Drive, Google Docs, ya, Google Keep. Nanti kami tunjukkan ya model-modelnya. Dengan Google Drive seperti apa, Google Doc gimana. Nah, setelah terkumpul tentunya kita akan berusaha melakukan ringkasan. Ya, mungkin kita membuat sendiri atau menambahkan, menggabungkan dan seterusnya. Nah, bisa kita manfaatkan Google Keep ya. Kalau bentuknya ringkasan, Google Docs ya. Kami tunjukkan juga nanti Google Slides ya. Ini adalah untuk hasilnya kalau Google Slides ya. Mungkin presentasi yang akan diajukan ke orang lain, ke pimpinan kita atau juga ke pelanggan kita gitu ya. Nah, atau juga bahkan kita ini sampai mengelola konten. Jadi materi-materi yang telah kita kumpulkan dan ada beberapa yang sangat sistematis gitu, materi konten pengetahuan itu mungkin saja kita akan share balik ke orang lain, tetapi dengan struktur yang kita buat. Jadi bukan bebas misalnya kita ambil dari YouTube dilepas gitu, tidak, tapi disusun dalam bentuk yang lebih sistematis yang akan orang lebih belajar mendalaminya lebih baik.
itu bisa gunakan Google Site, ya, WordPress atau Blogger. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah tulisan, aplikasi, dan proposal. Jadi dari pengetahuan yang fokus kita kumpulkan dalam dokumen, kemudian kita sarikan, ya, atau mungkin disebarkan kembali gitu. Tentunya kita akan berusaha menjadi satu value, yaitu tulisan, aplikasi, atau proposal. Nah, disinilah akan dapat value. Apakah kalau fokusnya jadi pengajar, ya trainer tadi, mungkin hasilnya jadi buku yang punya value baru gitu. Atau bahan presentasi yang bisa dijadikan value baru. Nah, jadi tetap ujungnya adalah value baru, ya. Nah, sekarang layanan Google Office-nya apa? Layanan Google Office ini luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi, aplikasi internet yang mendukung proses bisnis perkantoran dari Google Office. Ini sangat banyak. Menyusun presentasi, laporan, surat, tabulasi data, feedback, quiz, menyimpan, mengelola file dokumen, membuat situs, menyebarkan video conference messaging. Banyak sekali. Ya. Jadi luar biasa, Google Office ini sudah menyiapkan satu layanan, ya, untuk mendukung perkantoran. Apakah dia pribadi, ataukah dia tim, ataukah dia perusahaan, enterprise. Jadi luar biasa nih, Google ini. Ya. Kami kan yang sudah berlangganan merasakan sekali, ya. Seperti kami kan bisa memberikan Google Meet lebih dari 1 jam karena berlangganan. Itu udah banyak sekali, ya, yang ini. Apalagi kalau dinaikkan ke atas gitu. Banyak sekali layanan yang yang tidak ada di tahapan yang punya kami ini, tidak ada. Mungkin di enterprise itu banyak sekali. Nah, jadi luar biasa nih. Nah, semua layanannya ini, semua yang Google Office ini berbasis internet. Ya. Ada Google Mail, Google Doc, Google Slide, ya, Google Sheet, Google Form, Google Drive, Google Site, ya, Google Classroom, Google Meet, Map, YouTube, Google Keep, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, kita tidak akan menggunakan semuanya. Kami pilih yang memang dipakai untuk tujuannya personal knowledge management. Pertama adalah Google Drive. Google Drive itu untuk mengklasifikasikan, menyimpan, dan membagikan. Kan dia bisa membagikan, kan? Tetapi yang paling penting di dalam Google Drive itu adalah kalau di PKM mengklasifikasikan dan menyimpan, ya, sebelum membagikan ke yang lain. Jadi Google Drive itu mengklasifikasikan, menyimpan, membagikan kumpulan dari dokumen yang kita kumpulkan tadi dalam bentuk PDF dan seterusnya. Ini Google Drive. Ini salah satu dalam PKM harus dipakai, ya. Kalau dulu kami menggunakannya pakai folder komputer untuk PKM itu. Jadi kami ketika mengajarkan PKM harus pakai folder komputer. Sekarang harus gunakan Google Drive, ya. Usahakan Google yang bersifat cloud supaya mudah, ya. Kemudian kedua adalah Google Keep. Google Keep ini adalah untuk mengklasifikasikan, menyimpan, ya, bahkan juga membagikan, ya, pengetahuan yang dikumpulkan dalam bentuk alamat, ya, alamat link, alamat internet, ya, atau ringkasan. Nah, kita Google Keep ini sangat penting, ya. Kami kalau misalnya mendapatkan sesuatu alamat yang cukup diperhatikan, masukkan aja dalam Google Keep, ya. Nah, ini salah satu yang mudah. Kemudian Google Doc. Google Doc adalah untuk menyimpan, ya, satu menyimpan, untuk membagikan kembali pengetahuan dalam bentuk alamat link saja, ya. Kalau di banyak di kalangan kita Google Doc dipakai untuk menulis, ya. Kalau untuk menulis, untuk menghasilkan pengetahuan baru, itu Google Doc dipakai untuk menghasilkan value baru. Kalau ini untuk mengelolanya dulu. Kalau untuk mengelola yaitu bentuk alamat link, ya. Misalnya alamat linknya YouTube gitu, atau alamatnya file, itu simpan di dalam Google Doc. Maka Bapak Ibu sekalian, Google lah yang memperkenalkan konsep HyperDoc. Orang-orang ahli di Google yang memperkenalkan HyperDoc.
Jadi kalau dulu kan namanya hypertext. Hypertext itu link dari teks ke teks itu. Nah, kalau Google sudah memperkenalkan para ahlinya hyperdoc. Jadi dokumen-dokumen di antara apakah mau di Google Sheet atau Google Doc, Google Slide dan seterusnya, itu dipadu-padukan dalam bentuk hyperdoc. Jadi linknya langsung terhubung. Sehingga kalau seperti ini kan adalah YouTube ya. Itu kalau di offer gitu, dilewatkan alamatnya langsung muncul ya YouTube-nya. Jadi dia sudah sampai ke sana Google Doc. Sehingga ada istilah hyperdoc. Jadi bukan hypertext tapi hyperdoc. Nah, mereka lah yang kelompoknya si Google yang memperkenalkan konsep itu. Beberapa waktu yang lalu kalangan guru yang memperkenalkan hyperdoc. Saya nggak tahu apakah sudah dipakai untuk personal knowledge management ataukah tidak. Saya belum tahu sama sekali. Kalau Google Slide itu untuk membagikan kembali hasil olahan pengetahuan-pengetahuan yang kita kumpulkan tadi. Jadi kita kan bisa meramu-ramu macam-macam pengetahuan ke dalam bentuk presentasi atau ringkasan pengetahuan baru. Ya. Tentu pendekatannya berbeda dengan Google Docs. Jadi ini Google Slide ya, untuk presentasi. Meskipun sebenarnya bisa dipakai untuk mengetik juga Google Slide. Tapi konsepnya adalah untuk membagikan apa yang kita pahami dari beberapa pengetahuan disusun dalam bentuk presentasi gitu. Kemudian di-sharekan, dibagikan dan bisa ditambahkan audio dan seterusnya. Ini Google Slide. Google Slide itu membagikan kembali pengetahuan-pengetahuan baru ya. Membagikan ya. Atau juga hasil pengumpulan ya dalam bentuk situs. Jadi kita bisa membagikan pengetahuan itu. Kami dulu belajar memanfaatkan Google Slide ya dari profesor yang di Filipina itu, Profesor Serapin, itu memakai pembelajaran kami menggunakan Google Slide. Ya. Bukan Google Slide yang ini, Google Slide yang dulu. Jadi Google Slide yang dulu dengan yang sekarang beda. Jadi kalau yang dulu, yang klasik zaman dulu, itu masih memungkinkan bisa diskusi dan seterusnya. Kalau yang sekarang kami sudah pelajari kurang ada, tidak ada mungkin. Nah, jadi Google Slide adalah bisa mengembalikan ya, untuk menyampaikan pengetahuan yang kita dapatkan.